Kalau kalian jalan-jalan ke partai politik, di sana banyak pengusaha-pengusaha yang tergabung di dalamnya. Ada yang memang sebelumnya sudah jadi pengusaha sukses, ada juga yang pengusaha belum sukses, tapi gabung di partai politik. Terus di dalamnya berjejaring dengan anggota partai politik lain buat cari proyek atau lahan bisnis dari pemerintahan. Entah proyek pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, dan masih banyak lagi. Malah nggak sedikit juga kan, bupati atau gubernur yang berasal dari pengusaha sukses. Presiden saja berasal dari pengusaha sukses dulunya. Ini sudah jadi rahasia umum sih di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang mendekati penguasa dengan beragam maksud. Ada yang maksud baik, ada juga yang maksudnya buruk. Yang maksud baik ini bagaimana? Ya mereka pengen mendekati penguasa, biar dapat kemudahan berbisnis, sehingga mereka bisa membesarkan bisnisnya dan lebih bermanfaat lagi buat masyarakat banyak. Entah dapat kemudahan perizinan, dapat bantuan dana hibah, dapat koneksi, dan masih banyak lagi. Lah, yang pengusaha mendekati penguasa atau pemerintah untuk maksud yang buruk itu kayak gimana ya? Biasanya itu mereka yang sekedar masuk, sekedar buat cari-cari proyek. Kan banyak tuh proyek pemerintahan setiap tahun yang nantinya pasti sekian persen dikerjakan oleh perusahaan swasta. Biasanya pengusaha yang punya maksud buruk itu mengincar proyek-proyek beginian. Dan biasanya korupsi rawan terjadi di proyek-proyek semacam ini. Harga barang dinaikkan, staf pemerintah bagian purchasing dikasih nota putih biar harga dealingnya bisa dinaikkan di laporan pertanggungjawaban. Nah sisanya nanti diambil sama yang korupsi. Dan masih banyak lagi praktek-praktek korupsi yang dilakukan sama pengusaha nakal yang berkolaborasi sama pejabat yang nakal juga. Kadang ada juga kasusnya seorang pengusaha besar mendekati pemerintah supaya bikin regulasi yang bisa melancarkan bisnisnya di sebuah wilayah. Tidak peduli regulasi yang diterbitkan itu bakal menyengsarakan rakyat atau merusak lingkungan. Yang penting, pengusaha bisa cuan banyak. Biasanya nanti pejabatnya kalau nggak diiming-imingi komisi proyek, ya diiming-imingi bakalan didukung sama pengusaha itu supaya bisa naik lagi jadi pejabat di periode berikutnya. Kadang, biaya kampanye itu juga disumbang sama pengusaha pendukung calon pasangan pejabat. Tentunya dukungan ini nggak gratis dong. Ada timbal balik yang harus dilunasi kalau sudah jadi pejabat nantinya. Misalnya nih, ada sebuah developer mau bangun sebuah kawasan perumahan besar dengan konsep one stop living concept, di mana di dalam perumahan itu ada rumah tinggal, tempat rekreasi, mall, perkantoran, dan sekolah. Alhasil perlu lahan yang gede banget dong ya. Dan untuk membebaskan lahan sebesar itu, mau nggak mau harus menggusur perkampungan warga dan harus menebang hutan. Ini tentunya bakalan mendapatkan perlawanan dari warga yang sudah menghuni kawasan itu selama ratusan tahun yang silam. Supaya developer tadi tidak mendapatkan perlawanan, gimana caranya? Ya gubernur wilayah tersebut dideketin, didukung, dibaik-baikin, sering diajak ngopi, juga sering dikasih fasilitas kalau kemana-mana. Jangan lupa sambil bisikin, bro, jangan lupa terbitin peraturan yang bisa bikin proyek saya jalan ya. Investor udah pada siap nih. Masa lahan belum bebas aja? Nanti saya kasih persenan lah. Terus pejabatnya nanti bakalan bilang gini, oke bro siap. Minggu depan saya terbitkan perizinannya biar situ bisa segera membangun. Kisah ini walaupun cuma contoh, tapi sudah jadi rahasia umum di kalangan para pebisnis dan pejabat pemerintahan. Zaman sekarang masih mending sih. Sekarang keran korupsi udah mulai diperketat. Kalau zaman dulu seperti waktu zaman Orde Baru dan seterusnya, cerita kayak gini tuh jadi lumrah banget, jadi bahan pembicaraan bapak-bapak kita kalau mereka lagi ngopi bareng tetangga. Sebenarnya praktek mendekati penguasa atau pemerintah untuk melancarkan bisnis swasta sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda sih. Dulu Belanda juga pakai praktek pendekatan penguasa daerah supaya bisa menerbitkan peraturan-peraturan baru yang bisa menguntungkan bisnis-bisnis VOC. VOC kan sebenarnya perusahaan swasta bentukan Belanda yang ada di bawah naungan East India Company. Tapi VOC datang ke Indonesia nggak cuma bawa armada bisnis aja, tapi juga armada militer buat jaga-jaga jika sewaktu-waktu diperlukan peperangan melawan
melawan warga lokal yang nggak mau nurut sama aturan Belanda. Dulu sebelum Indonesia terbentuk, saat Belanda masih menyebut Indonesia sebagai Hindia Belanda, Belanda telah melakukan praktek suap dan mendekati penguasa setempat untuk merampok kekayaan pulau. Di abad ke-17 sampai abad ke-18, Hindia Belanda masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Rajanya didekati oleh Belanda, diminta menerbitkan aturan-aturan baru supaya mereka bisa mengambil rakyat untuk dijadikan budak, sekaligus menerima pendapatan berupa upeti atau pajak dari warga lokal dan mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam setempat untuk keperluan bisnis yang menguntungkan. Rajanya diiming-imingi dukungan materi dan kekuasaan, dan juga dihasut demi kesejahteraan warga lokal. Biar warga lokal yang nganggur-nganggur itu pada kerja katanya, dan praktek seperti ini terus dilakukan sama Belanda sampai saat mereka mengincar Freeport dulu. Tidak puas dengan hasil rempah-rempah, kapas, gula, dan karet dari Hindia Belanda, Belanda masih berusaha mencaplok wilayah Papua yang bagi mereka itu aneh. Pulau tropis tapi gunungnya tertutup salju. Pasti ada sesuatu yang besar di dalamnya. Maka didekatilah kerajaan Tidore yang ada di Maluku, yang kekuasaannya sampai di Papua, supaya rajanya mau menyerang dan menaklukkan Papua untuk Belanda. Ini akhirnya nyambung ke sejarah sih. Bagaimana bisa Freeport yang dulu sangat diperjuangkan oleh Presiden Soekarno, akhirnya bisa jatuh ke tangan perusahaan globalis. Dan inilah awal mula kejatuhan Freeport. Sebelum Freeport jatuh ke tangan perusahaan globalis, Presiden Soekarno telah berhasil merebut Papua Barat dari tangan Belanda. Sebelumnya, Belanda sudah lama mengincar pulau ini. Pulau yang berbentuk seperti burung raksasa ini sudah lama diteliti oleh Belanda. Sejak zaman VOC masih bercokol di Hindia Belanda. Ketika Belanda mulai melacak kekayaan alam Papua, Belanda memberikan stigma bahwa penduduk asli Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting adalah suku yang sangat barbar. Stigma ini bukannya tanpa tujuan. Orang Papua distigma sebagai suku yang barbar supaya orang Papua dipandang sebagai suku yang rendah dan mereka bisa dijadikan budak. Pada abad ke-17, tepatnya di tahun 1623, seorang pelaut Belanda yang bernama Jan Carstens berlayar ke Laut Arafura. Dari kejauhan aja sudah kelihatan loh puncak-puncak pegunungan di Papua yang berselimuti salju. Dan ini tentunya bikin orang-orang Belanda heran dong. Bagaimana mungkin pulau yang berada di wilayah tropis yang panas justru memiliki salju di atasnya? Pasti ada sesuatu yang besar dan berharga terkandung di dalamnya. Gunung bersalju yang ditemukan oleh Jan Carstens ini kemudian dinamakan Pegunungan Carstens, tempat dari Freeport menambang emas terbaik dan terbesar di dunia. Di tahun ini, sebagian wilayah Papua dikuasai oleh Kerajaan Tidore. Kalian pasti pernah dengar nama kerajaan ini dong, waktu pelajaran sejarah di SMP dan di SMA. Tapi, apakah kalian pernah mendengar kisah kelam Kerajaan Tidore? Berikut dosa besar yang dilakukan oleh Raja Tidore kepada penduduk Papua. Aku yakin kalian pasti nggak akan pernah mendengar dosa besar Raja Tidore kepada rakyat Papua saat itu waktu di bangku sekolah. Kurikulum sekolah kerap mengajarkan yang baik-baik aja dari sejarah kita, dan kebobrokan pemerintah yang dulu-dulu tidak pernah diceritakan di dalam kurikulum. Apa dosa besar yang dilakukan Raja Tidore kepada penduduk Papua? Raja Tidore ternyata bersekutu dengan pebisnis-pebisnis Belanda alias VOC untuk melakukan perampasan dan pemerasan bagi rakyat Papua. Rakyat Papua dipaksa untuk menyetorkan upeti atau pajak kepada pemerintah Tidore. Di waktu yang bersamaan, Belanda jadi memiliki kekuasaan untuk memeras penduduk Papua untuk menanam rempah-rempah dan tanaman lain yang menjadi komoditas bisnis yang menguntungkan bagi VOC. Rakyat Papua dilarang menanam tanaman lain jika itu tidak memberikan cuan yang banyak buat VOC. Walaupun sebenarnya tanaman itu sangat dibutuhkan oleh rakyat Papua untuk kebutuhan hidup sehari-hari, Raja Tidore telah menjadi kacungnya pebisnis-pebisnis Belanda. Lagu lama kembali diputar. Pengusaha Belanda mendekati penguasa kerajaan supaya bisa bebas mengatur rakyat Papua demi kepentingan bisnis mereka. Rakyat sengsara, tapi pengusaha cuan banyak. Yang terakhir, ini adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh penguasa kerajaan Tidore yang telah menjadi kacungnya Belanda. Setelah revolusi Prancis berakhir, negara-negara kapitalis dan imperialis besar seperti Belanda, Jerman, dan Inggris saling bersekutu untuk mempertahankan dan memperluas wilayah jajahannya. Belanda juga nggak ketinggalan dong. Tanah Papua, tanpa melalui persetujuan Raja Tidore, diam-diam telah dibagikan oleh Belanda kepada sekutu-sekutunya untuk bisa dilacak potensi kekayaan alamnya. Ini jelas-jelas pencurian wilayah kedaulatan. Tapi anehnya, Raja Tidore justru melakukan pelayaran ke tanah Papua
Papua yang dikenal sebagai pelayaran Honggi Tidore. Kemudian penguasa Tidore justru melakukan perampokan dan pemerasan kepada penduduk Papua. Di Papua pun terjadi chaos. Terjadi perlawanan antara penduduk Papua dengan armada kerajaan Tidore. Dan ternyata menurut catatan sejarah, armada kerajaan Tidore ternyata ditunggangi oleh Belanda. Buktinya apa? Di atas kapal-kapal armada kerajaan Tidore malah ada bendera Belanda loh. Apakah Belanda telah melakukan politik adu domba antara penguasa Tidore dengan rakyat Papua sehingga di tanah Papua terjadi chaos? Yang pasti dengan terjadinya chaos tersebut, Belanda dan negara-negara Eropa yang jadi sekutunya jadi bisa masuk ke tanah Papua. Mereka berhasil menyelesaikan chaos yang terjadi di sana dan pada akhirnya Belanda melakukan klaim bahwa tanah Papua tersebut telah berada di bawah kekuasaan mereka. Belanda melakukan metode hegemoni alias kekuasaan suatu negara di atas sebuah negara lain. Ini dilakukan Belanda supaya mereka bisa menjinakkan rakyat Papua. Selanjutnya, ekspedisi pencarian tambang berharga pun dimulai dari sini. Sejak zaman penjajahan, metode pengusaha mendekati penguasa telah sering dilakukan untuk melancarkan praktek-praktek bisnis. Bila dulu pebisnis-pebisnis Belanda banyak yang mendekati gubernur dan bupati supaya bisa mengontrol suatu wilayah, demi kepentingan bisnis VOC, zaman sekarang pun praktek mendekati penguasa tetap ada. Bedanya sekarang yang mendekati penguasa bukan lagi pebisnis asing yang menjadi penjajah, tapi pengusaha lokal yang ingin menguruk keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya, atau pengusaha asing yang ingin menikmati keuntungan dari mengeruk kekayaan alam Indonesia, tapi mereka menunggangi pengusaha lokal untuk jadi mitra. Kira-kira bisa sebutin nggak apa saja contoh praktek pebisnis asing yang mendekati penguasa demi mengeruk keuntungan sumber daya alam kita di masa kini selain kasus Freeport loh ya? Oh iya, memang sih sekarang 51% saham Freeport sudah diambil sama Indonesia. Tapi kisah jatuhnya Freeport ke tangan globalis tetap bikin banyak orang penasaran. Mau ceritanya dilanjut nggak? Kalau mau, jangan lupa untuk komen di bawah ya.